Kebakaran ini melanda toko sembako dan 2 rumah warga di sampingnya di pinggir jalan Bypass Soekarno-Hatta, Kelurahan Karangmaritim, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung pada Senin siang. Cuaca panas disertai hembusan angin kencang membuat kobaran api kian besar tidak terkendali. Kebakaran ini diduga disebabkan adanya korsleting listrik. Api muncul pertama kali dari kabel PLN yang tersambung di toko sembako milik Ginting. Kobaran api cepat membesar sehingga pemilik toko sembako dan warga sekitar kesulitan menyelamatkan barang berharga mereka. Selain meludeskan isi toko, api juga membakar motor milik pemilik toko sembako. Tadi nyelamatin siapa aja, Mbak? Anak sama emak. Anak sama emak. Sempat anak juga digendong ya? Iya, namun pakai gendong mana ada. Nah, berarti api itu dari mana berarti, Mbak? Dari kabel atas. Dari atas. Kabel itu kan kabel. Berarti dugaan listrik berarti ya? Karena tetangga ada asap aku keluar, bawa aku balik lagi. Aku ngambil inilah alat-alatku ini kebakar. Masalah lucunya mah nggak tahu. Masalah terjadinya mah kenapa apanya nggak tahu. Rumah kita juga kena apa gimana, Bu? Siapa? Rumah Ibu. Kena, cuma belakangnya karena kan dempetan temboknya. Musibah kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa ataupun luka, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran ini ditangani oleh Polsek Panjang untuk mencari tahu penyebab utama kebakaran. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Masih dari informasi kebakaran, sebuah tempat usaha penjualan drum dan jerigen milik Denny Aprianto yang terletak di pinggir jalan Sumatera Lintas Timur Banjar Agung Tulang Bawang, Senin pagi terbakar. Namun kebakaran hanya melanda kamar tempat tidur 2 orang pekerja di tempat usaha ini. Saat kejadian, api sempat menjalar ke plafon namun berhasil cepat dipadamkan. Polisi yang mendapat laporan kemudian melakukan olah TKP untuk mencari tahu penyebab kebakaran. Dari lokasi, polisi menyita sebuah ember plastik diduga bekas wadah bahan bakar minyak yang diduga ada kaitannya dengan penyebab kebakaran. Polisi belum menyimpulkan penyebab kebakaran, apakah akibat disengaja atau ada faktor lain. Sekitar jam 7.30 pagi terjadi kebakaran di salah satu tempat penumpukan drum bekas. Terjadinya adalah di kantornya, di kantor yang terbuat dari papan. Kejadian sekitar jam 7.30. Adapun kerugian yang diakibatkan sekitar 25 juta rupiah. Itu adalah akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sekitar 25 juta rupiah. Untuk kepentingan penyelidikan, di TKP kemudian dipasang garis polisi. 2 karyawan korban juga dimintai keterangan oleh polisi di Polsek Banjar Agung. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Tim pengendalian pajak Pemkot Bandar Lampung Senin siang kembali menyegel dan menutup sementara 4 restoran dan 1 kafe. 3 restoran yang disegel terletak di pinggir Jalan Soekarno-Hatta, Sukarame. 1 restoran penyedia makanan cepat saji di wilayah Tanjung Gading, Tanjung Karang Timur, dan kafe yang terletak di Jalan Dr. Susilo, Teluk Betung Utara. Hari ini kami akan menutup sementara. Penyegelan restoran dan kafe itu karena pengusahanya dituduh melakukan pelanggaran berbeda-beda, mulai menunggak pajak hingga tidak mau menggunakan tapping box atau mesin pencatat transaksi keuangan penjualan sebagai data Pemkot menentukan besaran jumlah pajak. Terkait penutupan restoran dan kafe ini, pihak Pemkot akan kembali membuka segel jika pihak pengusahanya melunasi tunggakan pajak. Jadi bagi kawan-kawan termasuk yang kafe ini, kalau dia segera menyelesaikan, hari ini dia menyelesaikan, maka pemerintah kota akan segera membuka kembali. Jadi bukan berapa lama, tergantung
bagaimana percepatan dia menyelesaikan hal-hal yang bersifat administratif. Kan ini ada surat pernyataan yang harus ditandatangani. Sementara itu, pihak pemilik restoran mengaku menunggak pajak karena tempat usahanya sedang dilanda sulit keuangan terkait dampak masa pandemi COVID-19. Selain dibatasinya jam operasi hanya sampai jam 10 malam, jumlah konsumen mereka selama pandemi COVID-19 jauh menurun. Udah mulai angsur ya? Udah. Berapa juta tadi Pak? Nggak tahu Pak. Kemarin kita udah ngajuin surat permohonan pembayaran. Yang mulai kita bayarkan udah ada? Apanya? Yang mulai kita setorkan ke Pemkot? Udah, saya udah tahun kemarin udah ngajuin, udah sering saya bayar di situ. Januari itu masih sampai jam 12 malam, di Januari. Nggak nyampe beberapa hari kemudian langsung diberlakukan pembatasan jam operasional sampai jam 10 malam. Itu kalau kata orang bukan, omset turun berapa? Bukan turun, terjun payung. Bebas dia. Nggak ada lagi pelan-pelan, bus langsung blesek. Selama sepekan terakhir, tim pengendali pajak Bandar Lampung telah menyegel dan menutup sementara 10 restoran dan kafe. Pihak Pemkot Bandar Lampung mengimbau kepada para pengusaha restoran dan kafe agar melunasi tunggakan pajak yang telah dibayar oleh konsumen restoran dan kafe. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Jembatan Werarem yang terletak di Jalan Sumatera Lintas Tengah, Desa Wekunang, Kecamatan Abung Kunang, Lampung Utara hingga Senin siang belum diperbaiki. Jembatan dibiarkan rusak. Dampaknya kemacetan arus lalu lintas di sekitar jembatan kerap terjadi. Kemacetan arus lalu lintas pun diperparah dengan tidak adanya polisi di lokasi. Kendaraan dari dua arah harus bergantian saat melewati jembatan ini. Di tengah jembatan ada yang ambrol, sehingga jembatan hanya bisa dilalui oleh kendaraan dari satu arah saja. Selain membahayakan keselamatan pengendara mobil dan motor, rusaknya jembatan ini juga memicu kriminalitas saat malam hari. Kalau jembatan ini Pak? Waduh takut. Wah, iyalah. Banyak yang minta. Gimana Pak? Banyak yang minta. Minta apa tuh? Duit? Iya malam. Kalau malam? Iya. Terus ini kan dia minta 10. Terus kalau jalan gini gimana Pak? Apa? Jalan rusak gini gimana? Iyalah inilah yang hambatan yang dia minta uangnya. Oh gitu ya? Iya. Ini kan jembatannya rusak Bang. Udah berapa lama kalau kita Bang? Kisaran hampir setengah tahunan. Harapan kita Bang dengan kondisi kayak gini Bang? Perbaikilah, secepatnya diperbaiki. Gitu Bang ya? Susah mau jalan ya? Susah Pak, macet. Oh ya. Siapa? Kualitasnya nggak bagus itu, karena mobil banyak-banyak kan mobil batubara yang lewat. Gimana tanggapannya Bang? Ya kalau bisa secepatnya lah diperbaiki, ini kan jalan lintas. Nah, kalau sampai putus bahaya kita. Jembatan Werarem di Lampung Utara ini telah ambrol pada sebelum bulan Ramadan lalu. Dinas Pekerjaan Umum saat itu memperbaiki jembatan yang bolong memakai pelat besi. Namun perbaikan itu hanya bertahan 2 bulan dan kini kembali ambrol. Warga dan pengemudi mobil angkutan antar provinsi berharap pemerintah segera memperbaiki jembatan Werarem. Pasalnya, jalur ini merupakan jalan utama yang menghubungkan Lampung dengan Sumatera Selatan melalui Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau Oku Timur dan ke Bengkulu melalui Lampung Barat. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.